Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Liyadiniya al-Fatiha hamdan asyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم وأصل التوكل يقين القلب بأن الأمور كلها بيد الله وفي قبضته وأصل التوكل pokok atau dasarnya tawakal yaitu yakinul qalbi, keyakinan atau yakinnya hati, bi annal umura kullaha biyadillah, keyakinan hati bahwa sungguh semua perkara semuanya itu ada di tangan Allah, ada di dalam kekuasaan Allah. Wa fi qabdatihi, dan ada di dalam genggamannya Allah, dalam kehendak Allah. Wa annahu la dharra wa la nafi'a wa la mu'tiya wa la mani'a ghairallahi, dan keyakinan hati bahwa tidak ada yang bisa mencelakakan dan tidak ada yang bisa memberi manfaat, dan tidak ada yang bisa memberi, dan tidak ada yang bisa mencegah selain Allah. Jadi pokoknya atau dasarnya tawakal itu adalah keyakinan hati bahwa sungguh semua perkara seluruhnya itu ada di tangan Allah dan genggaman Allah, ada di dalam kekuasaan Allah, dan keyakinan hati bahwa tidak ada yang bisa mencelakai, memberi manfaat, memberi sesuatu dan mencegah sesuatu kecuali hanya Allah. Summa tuma'ninatul qalbi wa sukunuhu ila wa'dillahi wa dhamanihi. Kemudian jadi pokoknya tawakal seperti itu dilanjutkan dengan tenangnya hati. Tuma'ninah ya tenang, dan sukun itu juga tenangnya hati serta diamnya atau ya tenangnya hati kepada janji Allah dan tanggung jawab Allah, dan tanggungan Allah, tanggung jawab Allah. Hatta la yattariba wala yatazalzala nginda wurutis syadaiti wal faqati, hingga tidak taribah, ittaraba yattaribu, tidak tidak guncang. Ittaraba ya bagaimana? Tidak kecewa ya saya. Tidak kecewa ya apa sana? Tidak, hatinya itu tidak bolak-balik dan tidak geronjalan, tidak gelisah ketika
Nah, ketika turunnya cobaan atau kesulitan dan kefakiran, hatta la yafzanga walayar jinga fil muhimmati wal mulimati illa ilallahi ta'ala, dan hingga tidak kaget atau tidak apa ya, enggak kaget ya, dan tidak kembali dari segala kesusahan dan kesakitan, tidak mengembalikan dan tidak menyerahkan semuanya itu kecuali kepada Allah. Yafzangai apa ya, tidak mengeluh, hingga tidak mengeluh dan tidak mengembalikan atau menceritakan mengenai kesusahan dan kesakitan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wa in rajanga fi syai'in min dalika ilal khalqi kana fi zahiri dunal batini. Seandainya orang itu mengembalikan urusan sesuatu kepada makhluk, maka itu hanya zahirnya saja, tidak batinnya. Maksudnya itu secara zahir mungkin minta tolong makhluk, tapi secara batin itu yakin, tahu bahwa hanya Allah yang bisa nolong. Wa yakunu ala muwafaqatil amri al-ilahiyyi al-masyrungi. Dan kembalinya atau minta tolongnya itu semata-mata mencocoki perintah yang apa? Ya, perintah dari Tuhan yang disyariatkan. Walaisa syartul mutawakkili an yakuna mutajarridan kan asbabid dunya, bal qad yakunu mulabisan lil asbabi mangatawakuli. Dan tidaklah disyaratkan orang yang tawakal itu mutajarrid dan sepi atau kosong dari sebab-sebab keduniaan, tapi terkadang mengenakan sebab-sebab duniawiyah disertai dengan tawakal. Walakinnau yakunu mu'tamidan 'ala Allah la 'alal asbab. Tetapi orang itu berpegangan kepada Allah, bergantung kepada Allah, tidak kepada sebab. Ini tawakal tadi, pokoknya tawakal atau dasarnya tawakal itu adalah yakinnya hati bahwa semua perkara itu di tangan Allah, di genggaman Allah, di dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa mencelakai, memberi manfaat, memberi sesuatu, mencegah selain Allah. Semuanya itu Allah yang menentukan. Kemudian tenangnya hati serta teguhnya hati kepada janji Allah dan jaminan Allah, tanggung jawab Allah. Kan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa saja yang melata di muka bumi itu rezekinya dijamin Allah, tanggung jawab Allah. Nah itu hati tenang dengan begitu, sehingga layat tariba wa layat azal-zalam inda wurud disyadaiti wal faqati, hingga hati itu tidak gelisah, tidak resah ketika terkena
musibah dan tidak punya apa-apa, miskin. Wa hatta la yahzanga walayar jinga fil muhimmat wal mulimat illa ilallah ta'ala. Dan sehingga oleh karena itu tidak mengeluh dan tidak melapor, tidak mengembalikannya, melaporkan kesulitan-kesulitan dan kesakitan-kesakitan, kesusahan-kesusahan kecuali hanya kepada Allah. Wa inna jangan fisain min dalika ilal halqi kana fid zahiri dunal batin. Seandainya orang itu menceritakan atau melaporkan sesuatu mengenai kesulitan itu kepada seseorang, kepada makhluk, itu semata-mata zahirnya saja, bukan batinnya. Wa yakunu ala muwafaqatil amri ila al-ilahiyyi al-masrumi. Dan melapornya itu sekadar mencocoki perintah Tuhan yang disyariatkan. Walaisa syartul mutawakkili ayyakuna mutajaridan an asbabid dunya. Dan memang tidak ada syaratnya orang yang tawakal itu kosong dari sebab-sebab dunia, tidak melakukan sebab-sebab dunia, itu tidak disyaratkan seperti itu. Bal qad yakunu mulabisan lil asbab mangatawakul. Tapi kadang-kadang ya orang yang tawakal itu mengenakan sebab-sebab, melakukan sebab-sebab, tapi tetap tawakal. Walakinahu yakunu mu'tamidan 'ala Allah la 'alal asbab. Tapi orang itu bergantungnya kepada Allah, tidak bergantung kepada sebab-sebab. Tidak bergantung kepada apa yang dilakukan. Ya, semuanya kepada Allah. Malayat ma'inna biha fi halati wujudiha wala yatazalzala wala yattariba inda faktiha. Wa tasawwushiha. Dan orang yang tawakal itu tidak tenang atau senang dengan dunia ketika memilikinya, ketika dunia itu wujud. Ketika berhasil itu ya tidak kok terus tenang ayam, enggak, biasa aja. Dan juga tidak resah dan tidak gelisah ketika kehilangan dunia. Dan ketika terganggunya urusan dunia. Waqad yakunul abdu mutajarridan an asbabid dunya wa huwa ghairu mutawakkilin. Dan terkadang seseorang itu terkadang seseorang itu sepi dari melakukan sebab-sebab duniawi, dari usaha, sepi dari usaha, tetapi orang itu tidak tawakal. Mahmakana muta'alliqan bil asbab wa multafitan ilal khalqi. Ketika orang itu menggantungkan diri pada sebab-sebab atau pekerjaan atau usaha tadi, dan menoleh kepada makhluk, watamingan fihim, dan berharap atau tamak kepada makhluk. Summa annal asbaba ngala kismaini diniyatin wa dunyawiyatin. Kemudian sebab-sebab itu terbagi menjadi dua, secara agama maupun secara duniawiyah. Fal asbabud diniyatu mislul ulumi an-nafi'ati wal a'malis shalihati allati la budda minha. Sedangkan sebab-sebab atau usaha yang sifatnya agama itu contohnya adalah ilmu yang bermanfaat
dan amal atau perbuatan-perbuatan yang sholihah, yang baik, allati la budda minha, yang tidak bisa tidak harus. Fala budda likulli muslimin min iqamati tilkal asbabi wal ngamali biha ma'al i'timad ngalallah dunaha. Maka tidak bisa tidak, tiap-tiap orang Islam itu harus menegakkan sebab-sebab tersebut. Usaha seperti itu, usaha ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan mengamalkan atau melakukan hal-hal tersebut disertai dengan tergantung kepada Allah, bukan tergantung kepada sebab itu. Tiap orang Islam itu harus punya ilmu agama dan melaksanakan ilmu agama, itu harus. Tetapi tidak boleh tergantung kepada itu, tidak boleh mengandalkan ilmu dan amal itu. Yang digantungi atau tempat bergantung atau tempat mengandalkan itu adalah Allah, mengandalkan Allah, mengandalkan rahmat Allah. Nah, kalau tidak mengandalkan amal dan ilmu, langsung mengandalkan Allah, nggak usah punya ilmu, nggak punya amal, nggak bisa. Secara fitrah itu manusia itu diciptakan Allah seperti itu. Dengan ilmu dan amal atau perbuatan baik, orang itu bisa hatinya bergantung kepada kasih sayang Allah. Bukan karena ibadahnya, bukan karena ilmunya, tapi karena sifat maha belas kasih Allah. Jadi berbuat baik sebanyak apapun, setinggi apapun ilmunya, tidak bisa diandalkan. Yang diandalkan itu hanya Allah. Bisa. Ada gas. Wa amal asbabud dunyawiyatu, adapun sebab-sebab atau usaha duniawiyah, fakal hirafi wasianati, maka misalnya seperti hiraf, bekerja, sianah, ya, pertukangan, wasa irima atyatasababu bihi annasu litahsila ma'asihim, dan apa saja yang menjadi sebab manusia menghasilkan penghidupan, kerja, dagang dan lain-lain. Wa hadhil asbabu la yajuzu lil insani tarku ma yahtaju ilaihi minha. Sebab-sebab seperti itu seseorang itu tidak boleh meninggalkannya, tidak boleh meninggalkan apa yang dia butuhkan dari pekerjaan itu. Wala yastaghni anhu, dan tidak boleh merasa tidak perlu dengan pekerjaan. Illa ingkana ajizan, kecuali orang itu lemah, sudah sepuh, la yastati'u as-sa'ya, sudah tidak mampu untuk berusaha, mal harakata, dan bergerak. Au kana miman uqima fi dzalika min ibadillah ahlil ma'rifah wal yakin, atau orang itu termasuk orang yang apa ya? Miman uqima, orang yang diberi kedudukan di antara hamba-hamba Allah sebagai ahli makrifat dan ahli yakin. Wala kulli halin, di dalam
tiap-tiap tingkah. Jadi orang itu harus bekerja. Tentu kan ada, kalau orang itu punya tanggungan, punya macam-macam, punya istri dan seterusnya. Kecuali orang itu sudah tidak mampu bekerja, atau orang itu ya termasuk ahli makrifat dan ahli yakin, ulama yang sudah tidak, keadaannya itu tidak memungkinkan untuk bekerja, atau memang ya makomnya sudah makom tidak bekerja. Falai saya juzul insani ayat ruka asbaba lima ngasihi alladzi la butalau minhu illa in kana ngajizan aw man ugi was ya ugi ma fitajriti min ahli, maka tidak bisa tidak atau harus maka tidak boleh orang itu meninggalkan sebab-sebab atau usaha itu untuk penghidupannya, kecuali kalau dia sudah lemah atau termasuk orang yang ditempatkan di dalam makom tajrid seperti para ulama. Wa yarumul insani ayyaka ngudah nganil iktisabi alladzi yaqdiru alaihi, dan haram bagi orang untuk tengok-tengok duduk tidak mau bekerja padahal dia mampu untuk bekerja, yahtaju ilaihi, dan padahal dia butuh untuk bekerja, watruku nafsahu wangyalahu liangan, sehingga dia meninggalkan diri dan keluarganya dalam keadaan ora kopen, tersia-sia. Yas'alunan nasa, kemudian dia minta-minta manusia, wa yatasawwaquna ilama baina aidihim, dan menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, manusia. Nggak boleh. Kalau bisa bekerja harus bekerja. Kecuali ya sendiri, hidup sendiri, tidak santri sendiri, ya tidak punya tanggungan anak, tidak punya tanggungan istri, atau punya istri yang cari duit sendiri, ya udah bisa cari duit sendiri, kalau dikasih duit mah nggak mau, misal nggak kerja nggak apa-apa. Atau orang-orang yang memang tidak memungkinkan makomnya itu sudah tidak untuk bekerja. Ada. Atau sudah lemah, sudah sepuh, atau sudah punya, sudah cukup. Kalau cuma untuk bekal sampai mati itu sudah cukup. Nggak usah bekerja, sudah cukup, ya. Nggak, malah sebaiknya tidak kerja. Nah. Waqat qala alaihi salatu wassalam, dan benar-benar Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudayyinga man yangulu, cukuplah dosa seseorang kalau dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya, anak istri. Sehingga anak istri itu sampai meminta-minta, sampai kapiran, kalau bahasa Indonesia, tidak terurus. Wallahu subhanahu a'lam, dan Allah yang maha suci lah yang lebih tahu mengenai hal ini. Kira-kira kayak begitu kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.